Saya Nizar Cahya Maita nomor absen 7. Saya Renata Dwi Zarani nomor absen 15. Saya Rena Fernanda nomor absen 16. Saya Nafisa Muhammad Rusna nomor absen 5. Akan mempresentasikan materi informatika tentang enkripsi. Yang pertama, ada pengertian enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data atau pesan yang mudah dibaca menjadi format yang tidak dapat dipahami tanpa memiliki kunci yang sesuai. Tujuan utama dari enkripsi adalah melindungi kerahasiaan dan keutuhan data dari akses yang tidak sah atau pencurian. Dapat diartikan juga bahwa enkripsi adalah proses yang biasanya diterapkan untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya ada jenis utama enkripsi. Enkripsi simetris. Dalam enkripsi simetris, penggunaan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Ini berarti bahwa pihak yang memiliki kunci dapat melakukan kedua fungsi ini. Contoh algoritma enkripsi simetris adalah Advanced Encryption Standard atau AES dan Data Encryption Standard atau bisa disingkat DES. Enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk mengenkripsi pesan. Hanya penerima pesan yang memiliki kunci pribadi yang sesuai dapat membaca pesan. Contoh algoritma enkripsi asimetris adalah RSA, Rivers Samir Adleman, dan L-Ictic Subcryptogram. Selanjutnya, enkripsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan implementasinya. Yang pertama, enkripsi data. Jenis ini melibatkan enkripsi data yang ada dalam penyimpanan atau saat data berpindah di jaringan. Ini sering digunakan dalam pengamanan data pribadi di perangkat seluler atau penyimpanan cloud. Yang kedua, enkripsi pesan. Dalam enkripsi pesan, pesan atau komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat di enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritasnya. Ini sering digunakan dalam komunikasi email dan pesan instan. Dan yang terakhir, enkripsi berkas. Enkripsi berkas melibatkan mengamankan berkas atau dokumen dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang benar. Keuntungan enkripsi. Menggunakan enkripsi memiliki beberapa keuntungan penting. Yang pertama, keamanan data. Enkripsi melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, atau peretasan. Kedua, kerahasiaan pesan. Enkripsi memastikan bahwa hanya penerima yang dimaksud yang dapat membaca pesan, menjaga kerahasiaan komunikasi. Ketiga, integritas data. Enkripsi juga dapat memverifikasi bahwa data tidak telah diubah selama pengiriman atau penyimpanan, memastikan integritas data. Yang keempat, kepatuhan hukum. Dalam beberapa sektor, enkripsi diperlukan untuk mematuhi peraturan privasi data dan hukum perlindungan data. Selanjutnya ada kekurangan enkripsi. Yang pertama, kunci yang hilang. Jika kunci enkripsi hilang, data yang dienkripsi akan tidak dapat bisa dipulihkan. Oleh karena itu, pengelolaan kunci yang baik sangatlah penting. Yang kedua, kinerja yang lambat. Enkripsi dapat memperlambat kinerja sistem atau perangkat karena memerlukan perhitungan tambahan. Dan yang ketiga adalah kompatibilitas. Beberapa perangkat atau aplikasi mungkin tidak mendukung enkripsi yang dapat menyulitkan pertukaran data yang aman. Contoh penerapan enkripsi yaitu yang pertama, pengiriman email aman. Banyak layanan email menyediakan opsi untuk mengenkripsi pesan untuk menjaga kerahasiaan konten email. Yang kedua, penggunaan HTTPS. Ketika kita melihat situs web yang menggunakan protokol HTTPS, data ditransmisikan dienkripsi untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan.
Perangkat seluler sering menggunakan enkripsi untuk melindungi data pribadi seperti kata sandi, foto, dan tulisan. Kesimpulannya yaitu Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Tidak. Oh ya, ini kan ada prakteknya. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, semuanya bisa membuka comment prompt dengan mengklik tombol Windows. Sama jika Ayo dinyalakan terlebih dahulu komputernya. ya sebelumnya dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Semua sudah. Nah, kebetulan untuk kata kuncinya itu berbeda-beda. Punya kelompok kami adalah server, mungkin punya teman-teman ada yang Acer atau MP atau yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, sebelumnya kita membuat folder terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke manager file, ke divisi, terus ke local disk C. Nah, tadi ke user, lalu sesuai dengan tadi, misalkan punya teman-teman Acer, berarti mencetnya yang di situ yang kliknya Acer. Nah, user pertama ke divisi local disk C, terus user Acer. Ini bukan betul. Sudah. Dan kita langsung ke new, kita bikin folder baru. Sudah membuat folder? Sudah. Dan di sebelah itu server sebelah kanan, nah ya, diklik kanan. Di sebelah Acer, paling atas di sebelah Acer, diklik kanan terus di copy. Sudah di copy, sudah disalin, dan kembali lagi ke CMD. Sebelum menempelkan kopinya, kita menggunakan kode CACLS, hurufnya kecil semua. CACLS. Sudah, di spasi, klik kanan pada mouse. Sudah tertempel. Nah, jika sudah, garis miring, tapi jangan yang terbalik. Nama, lalu ketik nama folder yang tadi teman-teman sudah buat. Harus sesuai. Yaitu nama foldernya. Nah, ya. Garis miringnya itu diperhatikan ya, jangan yang sebalik. Ini yang terbalik, maaf.
spasi. Ketik everyone. Ono. Kita coba sama-sama ya. Di enter. Seperti itu atau tidak? Sudah seperti itu semua? Sebentar, ini tidak ya? Sebentar. Sudah klik huruf Y, terserah mau besar atau kecil. Enter. Nah, jika sudah seperti itu, kembali ke manager file dan klik double. Nah, jika sudah seperti itu berarti tandanya folder tersebut sudah terkunci. Sudah seperti itu semua? Belum. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara membukanya. Kita kembali ke CMD. Ya. Lalu kita langsung klik panah yang menghadap ke ya, sebelumnya kita kembali ke CMD. Nah, kita klik CLS lagi. Jika sudah di spasi, lalu klik panah yang menghadap ke atas. Ke kanan, kiri, atas, bawah. Klik atas. Jika sudah, kita backspace atau hapus dari everyone sampai huruf D, tapi jangan sampai garingnya terhapus. Jika sudah, lalu klik huruf G kecil, spasi, everyone, titik 2 tanpa dispasi, titik 2-nya tapi jangan titik koma ya. Lalu ketik huruf F tanpa spasi. Jadi kesimpulannya yaitu enkripsi sangatlah penting untuk menjaga keamanan data, melindungi privasi konten, dan memberikan keabsahan pesan atau dokumen digital. Enkripsi juga membantu mencegah pembobolan data jika perangkat perusahaan hilang atau dicuri, tetapi isi perangkat tersebut terenkripsi, datanya akan tetap aman. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami dan praktek dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.